Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Taala. Pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat untuk bisa menyelenggarakan kegiatan laboratorium administrasi pemerintahan desa. Yang tentunya pada hari ini kita ingin sedikit berbagi sebuah informasi, berbagi sebuah kebijakan, berbagi sebuah refleksi kaitannya dengan masalah keberadaan penyusunan satu data Indonesia. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kami kedatangan tamu istimewa, beliau Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batang, Bapak Wilopo. Terima kasih, selamat siang Bapak. Selamat siang Pak Ari. Dan alhamdulillah keberadaan beliau ini tentunya sudah malang melintang di berbagai instansi, di kepala wilayah kecamatan pun Pak Camat sudah beberapa kecamatan ya Pak ya, sudah berapa di mana aja Pak? Ditulis Warung Asem, Pecalungan, Limpung, kemudian Monotunggal, Batang, luar biasa, Warung Asem lagi. Artinya apa? Beliau dengan segala pengalaman yang ada di wilayah sudah barang tentu akan tahu persis permasalahan-permasalahan kondisi real yang berkaitan dengan masalah pelayanan-pelayanan di masyarakat, apalagi sobat desa ini Bapak, yang langsung substansi pemerintahan yang terbawah dengan berbagai pelayanan yang tentunya membutuhkan data Bapak. Betul. Makanya kami suguhkan dan yang akan disampaikan terkait dengan masalah penyusunan satu data Indonesia yang tentunya terkait dengan masalah diseminasi data kemiskinan dan pemanfaatannya. Sebagai refleksi Bapak, banyak sekali problematika yang ada di tingkat desa, bahwa teman-teman kepala desa dan ibu kepala desa ini kadang harus menguras pikiran, menguras tenaga, bagaimana memfasilitasi terkait dengan masalah menerima manfaat, baik itu mungkin BLT, bantuan-bantuan sosial yang lainnya, yang tentunya tidak lain tidak bukan adalah keberadaan data yang ada di tingkat desa ketika tadi dipadukan dengan data-data DTKS ataupun data-data yang lainnya. Dan tentunya kalau kita refleksi ini menjadi sebuah kebijakan bahwa penyusunan satu data Indonesia ini harapannya adalah bagaimana ada sebuah target bahwa tujuan, sasaran, program-program, baik itu penanggulangan kemiskinan, program-program bantuan-bantuan sosial, tepat kualitas, tepat mutu, tepat sasaran, yang tentunya basicnya adalah satu data Indonesia. Betul. Dan hari ini, mari kita dengarkan bersama sebuah refleksi, informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Sosial. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ari mewakili Pak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Batang. Pada kegiatan ini kami mengaturkan banyak terima kasih karena diberikan kesempatan untuk bisa memberikan mungkin ya sedikit informasi yang mungkin kami kelola di dinas kami, yaitu Dinas Sosial Kabupaten Batang. Terkait dengan masalah data, itu untuk Kementerian Sosial maupun juga Dinas Sosial, itu ada yang namanya DTKS, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Untuk jumlah DTKS Kabupaten Batang sampai saat ini itu sudah terdata kurang lebih 183.854 KK. Kemudian untuk jiwanya sekitar 486.259. Coba kita bandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Batang. Saya berapa hari kemarin tanya informasi dari Disdukcapil. Data terupdate sekarang jumlah penduduk Kabupaten Batang ini 849.686. Jadi kalau kita lihat dari DTKS ini praktis 50% lebih warga
Kabupaten Batang ini masuk DTKS. Ya Allah. 50% ya Pak ya? 50% lebih bahkan Lebih kan? ya, lebih Iya, ya. masuk DTKS. Ini data yang ada pada kami. Ya. Mungkin kalau ada data-data yang mungkin diolah oleh OPD lain agak beda ya, silakan saja. Terus terkait dengan ini untuk Jawa Tengah, ini kan ada yang namanya data terpadu Jawa Tengah, DT Jateng. Sedangkan DT Jateng sendiri itu diambil sebetulnya bersumber dari DTKS itu sendiri. Jadi DT Jateng itu bukan suatu data yang istilahnya apa ya, sebagai tandingan ataupun pengganti DT Jateng, tidak. Terus untuk DT Jateng itu diolah oleh Provinsi Jawa Tengah, sebetulnya membantu kabupaten kota dalam rangka untuk penyaluran bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat. Entah itu mungkin bersumber dari PKH, entah itu mungkin bersumber dari BPNT, entah itu mungkin bersumber dari bantuan-bantuan yang lainnya yang oleh pemerintah daerah kabupaten kota. Betul. Sehingga mungkin dengan adanya DT Jateng ini sebetulnya akan lebih rigid, akan lebih terperinci spesifikasi masyarakat miskin kita. Nanti kan ada sangat miskin ekstrim atau P1, kemudian sangat miskin atau P2, kemudian yang kategori miskin atau P3, kemudian rentan miskin P4, dan juga kategori mampu ataupun bukan sasaran itu P5. Jadi dengan adanya verbal DT Jateng ataupun verifikasi dan validasi itu, kita akan melihat bahwasanya ternyata sampai saat ini kok ada sekitar 11.000 lebih, 11.120 penduduk kita yang rumahnya tidak layak huni gitu. Kemudian ada juga sekitar 3.905 itu ternyata rumah tangganya belum dialiri dari PLN. Listrik Kemudian ternyata ada 18.860 rumah tidak memiliki sumber air. Dan juga tidak memiliki zaman ini ada 9.182. Ini data yang data berdasarkan verbal. Dan sampai saat ini untuk verbal di Kabupaten Batang untuk DT Jateng sudah mencapai 78,46%. Ini untuk kakaknya, tapi untuk anggota rumah tangganya masih 54,86%. Artinya mudah-mudahan dengan data yang kami olah ini bisa dipadukan dengan OPD-OPD pengampu bantuan sosial yang lainnya, entah itu di Supremades, mungkin untuk RTLH, mungkin untuk juga bantuan yang lainnya, kemudian untuk DPRKP ataupun juga di Selutkanak ataupun juga PUPR dan sebagainya. Artinya harapan kami dengan adanya data seperti ini bisa kita gunakan untuk memberikan pelayanan bantuan kepada masyarakat yang menurut kacamata kami dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial itu ada 4 komponen, yaitu perlindungan sosial, kemudian jaminan sosial, kemudian rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial. Terkait dengan perlindungan sosial, alhamdulillah di tempat kami dinas sosial itu ada bantuan terkait dengan lanjut usia terlantar atau ASLUT. Asistensi sosial lanjut usia terlantar. Kemudian ASODK, asistensi sosial orang dengan kecacatan atau penyandang disabilitas. Kemudian untuk bantuan yatim piatu dan yatim piatu atau YAPI. Kemudian ada bantuan operasional pengobatan. Kemudian ada juga santunan kematian, dan ini yang terbaru, ini ada jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Ini di tahun anggaran 2024, ini di perubahan ada sekitar 60 juta untuk dialokasikan dalam rangka membantu pada pekerja rentan supaya menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Artinya untuk dalam rangka melindungi pekerja rentan. Itu ada sekitar 1.785 kita alokasikan. Untuk jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja.
Untuk jaminan kematian 10.000, jaminan kecelakaan kerja 6.800 kayaknya. Jadi total 16.800. Kemudian untuk jaminan sosial, terkait dengan jaminan sosial ini ada program keluarga harapan. Kemudian ada juga bantuan sembako dan PBI JKN APBN. Untuk program keluarga harapan dari DTKS yang 183.856 KK ini ada penerima manfaat itu 36.789 keluarga penerima manfaat. Artinya bahwa dari jumlah KK yang 183.000 lebih ini hanya kena program PKH ini 36.000 sekian. Berarti tidak ada 50%. Tidak ada 50%. Dan daftar tunggunya ini ada sekitar 2.638. Kemudian untuk bantuan sembako, terus bantuan sembako ini juga ada dari Kementerian Sosial, tapi beda direktorat. Betul. Ada yang dapat bantuan PKH, tapi tidak dapat bantuan sembako. Ada yang dapat bantuan sembako, tapi juga dapat bantuan PKH. Itu kadang ada seperti itu. Gitu. Untuk bantuan sembako ini ada 63.506 keluarga penerima manfaat. Daftar tunggu 1.837. Kemudian PBI JKN APBN. Untuk penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sosial sejumlah 362.563 jiwa. Ini artinya sebetulnya sudah overload dari yang kapasitasnya ataupun kuotanya untuk Kabupaten Batang ini ada overload 100.537. Ini yang bisa kami sampaikan. Kemudian yang terkait dengan program PKH ini kan ada beberapa komponen itu. Untuk ibu hamil, kemudian komponen keluarga yang punya ibu hamil, kemudian keluarga yang punya anak balita, kemudian yang punya lansia, disabilitas atau anak sekolah sampai SMA, dari SD, SMP, SMA. Ini sebetulnya kalau program ini betul-betul sudah berjalan dengan baik, cuman kendalanya adalah yang tadi Pak Ari sampaikan. Betul. Bahwasanya ternyata banyak masyarakat yang sebetulnya tidak layak menerima bantuan, tapi ternyata menerima bantuan. Dan sebaliknya, masyarakat yang sebetulnya layak mendapatkan bantuan, tapi tidak mendapatkan bantuan. Ini mungkin bisa kita komunikasikan, bisa kita bahas kira-kira bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut. Terus gini, sebetulnya operator itu kan praktis semuanya ada di desa dan kelurahan. Operator 6NG itu berada di desa, berada di kelurahan. Kendalanya apa? Kendalanya adalah bahwasanya pemerintah desa kebanyakan, tidak seluruhnya, kebanyakan ini ada rasa sedikit kekhawatiran manakala ada warganya yang sudah mendapatkan bantuan PKH, sembako, PBI JKN dan lain sebagainya, itu tidak layakkan, tidak layakkan, artinya digraduasi ataupun dikeluarkan. Itu banyak desa yang merasa khawatir nanti ada timbul permasalahan, menjadikan desa tidak kondusif dan sebagainya. Itu untuk kan ada caranya, kan ada musyawarah desa atau musyawarah kelurahan lah itu. Kemudian ada cara lagi, yaitu dengan SPTJM. Artinya tidak usah musyawarah, tapi Pak Kepala Desa berani membuat surat pertanggungjawaban mutlak, itu bisa diusulkan ke Dinas Sosial kita luncurkan ke Kementerian Sosial. Itu mungkin kebanyakan caranya seperti itu. Ini kita juga minta bantuan sama teman-teman PKH, pendamping PKH maupun yang termasuk juga mungkin ya TKSK itu. Itu Pak Ari. Mungkin kemudian lanjutnya untuk rehabilitasi sosial ya. Nah ini yang rehabilitasi sosial untuk Dinas Sosial Kabupaten Batang. Ini ada beberapa
penanganan untuk rehabilitasi sosial itu, yaitu penanganan orang terlantar. Kemudian rujukan dan rehabilitasi anak jalanan, penanganan dan rujukan ODGJ, pendampingan anak berhadapan dengan hukum, dan juga bantuan sosial masalah lainnya, kebakaran, korban bencana alam, dan migran. Nah, yang kami sering tangani adalah biasanya ODGJ, kemudian orang terlantar atau lanjut usia terlantar. Baru-baru ini yang mungkin viral di medsos itu ada yang namanya Pak Karyoso. Pak Karyoso ini warga Dukuh Celong, desa Kedawung, desa Kedawung, itu tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya keluarga, tidak punya family, punya rumahnya dijual, tapi oleh mungkin pemerintah setempat, dengan syarat nanti Pak Karyoso ini hidup istilahnya numpang di orang yang membeli rumah itu, Pak Karyoso itu. Nah, kurang tahu kenapa Pak Karyoso ternyata kok tiba-tiba berada di masjid ngebum ngebum itu. Saya ditelepon sama komandan POM AL itu, POM AL, Pak, ini ada orang terlantar, orang tua terlantar di masjid yang mohon maaf mungkin buang air dia mungkin di situ dan sebagainya. Kemudian sama Satpol PP diangkut, dibawa ke dinas sosial. Di dinas sosial ternyata kondisinya sakit. Kita masukkan ke rumah sakit di Dr. Heni Sijono itu. Ada sekitar 4-5 hari. Kemudian setelah mungkin dinilai sembuh oleh rumah sakit, dibawa ke dinas sosial. Setelah dibawa ke dinas sosial, kita pelihara di situ. Ya mungkin kita gantikan baju, popok pakai istilahnya pampers untuk orang tua. Kemudian dimandiin. Kalau buang air besar, buang air kecil juga dinas sosial yang menangani. Kemudian untuk kontrol ya. Kontrol juga kita yang membawa ke sana. Ya juga minta bantuan ke 119 dinas kesehatan itu. Kemudian tidak sampai segitu, kembali lagi sakit lagi, kita bawa ke rumah sakit daerah. Itu hampir 1 bulan di dinas sosial. Ya mungkin dikurangi ke rumah sakit itu. Artinya sebetulnya SOP kami kan ada rumah singgah. SOP rumah singgah itu tidak boleh lebih dari 7 hari. Karena rumah singgah itu adalah sebagai transit saja. Pada saat ada warga mungkin dari Batang ataupun luar Batang, istilahnya mau ke panti, misalkan kan panti rehabilitasi, itu belum ada tempat, mungkin bisa kita tampung dulu, kita serikan panti gitu kan. Begitu ada panti kita kirim. Kemudian kalau di luar daerah ditemukan mungkin di jalanan ada orang gila ataupun orang yang terlantar dan sebagainya, identitasnya tidak kita ketahui, kita minta bantuan di Dukcapil untuk diteliti kira-kira dari mana. Setelah ketahuan kabupaten kota dinas sosial tersebut kita hubungi, nanti kita COD kita kirim seperti itu. Artinya penanganan tersebut tidak hanya Pak Karyoso tapi lebih banyak lagi. Baru kasus satu itu Pak ya, masih ada yang lain ya? Banyak yang tidak saya sampaikan di sini, termasuk Pak Mulyadi orang Klaten itu ketabrak, kakinya patah, kita bawa ke rumah sakit di pen. Kemudian karena sudah melewati batas BPJS, perawatan kan berapa 14 hari atau berapa itu, dikembalikan, posisi masih di sama di Dukcapil, ternyata belum diketahui nih identitasnya ini. Tapi alhamdulillah teman kami yang staf dinas sosial bisa ngobrol, Pak jenengan itu yang pundi? Ternyata orang Klaten. Dinas sosial Klaten kita hubungi. Kemudian keluarganya, oh iya Pak ada yang difoto, iya betul, ini orang. Intinya ketahuan dan ternyata orang Klaten. Kemudian dijemput Pak sama yang dari Klaten itu. Gitu. Terus dan banyak lagi yang sudah kita tangani terkait dengan rehabilitasi sosial, termasuk juga untuk masyarakat yang membutuhkan tangan palsu, kaki palsu seperti itu, dan sudah banyak yang kita tangani seperti itu, termasuk juga untuk modal modal bagi disabilitas. Itu ada bantuan motor roda 3 dan sebagainya, kita juga memfasilitasi untuk itu.
terkait dengan kemudian yang terkait dengan pemberdayaan sosial itu yang kami kelola. Itu ada bantuan usaha ekonomi produktif bagi penyandang disabilitas itu 3 juta per orang untuk 30 orang, jadi total 90 juta. Kemudian KUB atau kelompok usaha bersama ini ada 10 kelompok, per kelompok dapat 20 juta. Ada 10 kelompok, per kelompok dapat 20 juta. Niku Pak, terkait dengan apa ini? Mungkin sedikit informasi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ataupun juga penanganan bagi pemalu pelayanan sosial di Kabupaten Batang ya bisa tertangani dengan baik, meskipun mungkin di sana sini kami masih banyak kekurangan. Artinya belum lama ini juga kami dapat informasi dari salah satu ketua RT di Kelurahan Kasepuan, Pak, ada simbah-simbah nanggung 3 anak. Anak ibunya udah meninggal 2 tahun yang lalu. Kemudian bapaknya anak-anak ini sudah 7 bulan tidak menafkahi karena berada di Jakarta. Lah suami si nenek ini sudah meninggal bulan April tahun ini. Lah untuk kebutuhan hidupnya gimana? Kebutuhan hidupnya itu ternyata ya dari dari tetangga sekitar itu. Lah di sini pun setelah kami cek sudah masuk DTKS, belum dapat bantuan PKH, bantuan BPNT ya belum dapat. Ini luar biasa lah. Ini yang kadang kita jumpai seperti ini, kami juga merasa terima kasih ini. Ada informasi seperti ini. Artinya ternyata masyarakat Kabupaten Batang ini masih banyak yang perlu mendapatkan perhatian. Betul. Seperti itu Pak Ari. Mungkin itu sedikit yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin nanti monggo bisa berkembang kira-kira apa yang perlu kita bahas. Terima kasih Pak Kepala Dinas Sosial, luar biasa sekali. Apa yang sudah menjadi tupoksi dari Dinas Sosial merupakan sebuah wujud kepedulian pemerintah daerah dalam rangka upaya memberikan sebuah pelayanan, entah itu kesehatan, entah itu mungkin keberadaan permasalahan-permasalahan sosial yang begitu kompleks tadi disampaikan. Dari apa yang beliau sampaikan tentunya menjadi sebuah evaluasi Sobat Desa, Bapak Kepala Desa, Ibu Kepala Desa, yang tentunya studi kasus yang beliau sampaikan terkait apa yang telah disampaikan tadi, tentunya apakah benar di sekeliling Bapak, Ibu, Kepala Desa, Sobat Desa semua masih ada semacam permasalahan-permasalahan yang tadi disampaikan, yang idealnya mereka nuwun sewu menerima bantuan yang sesuai dengan apa yang semestinya, karena harapan kita adalah bantuan itu adalah tepat sasaran. Tetapi terkadang masih ada, karena barangkali belum masuk data DTKS, apakah memungkinkan atau bisa dikoreksi melalui data yang ada, ataupun malah sebaliknya sudah masuk data DTKS malah tidak dapat apa-apa, padahal itu jelas-jelas sudah memberikan sebuah kondisi yang mau tidak mau harus panjenengan Bapak Ibu Kepala Desa respon. Ya, harapan kami responsif yang harus jenengan lakukan, keterpekaan, kepekaan kondisi sosial di tingkat desa, yang harus jenengan tahu. Bahasanya ngomong terusupan di Dukuh A, di RT A, di Dusun B, di RT C dan sebagainya. Kondisi-kondisi itu seperti apa harus jenengan tahu. Jangan malah panjenengan barangkali karena ini tidak masuk di DTK hanya begitu saja jenengan abaikan, tetapi ada upaya. Nah, barangkali nuwun sewu Pak Kepala Dinas, kami juga butuh saran masukan ini. Ketika posisi mereka itu tidak masuk di dalam data DTKS, dan kondisi realnya juga barangkali sangat membutuhkan sekali. Tetapi kadang yaitu tadi saya sampaikan, operator yang ada di tingkat desa, karena kadang mungkin karena wah ini data ini sudah dari pusat, data ini sudah dari kabupaten, kami mau merubah nggak bisa, padahal jelas-jelas
tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, mungkin ada sebuah komunikasi yang baik. Karena operator yang mempunyai semacam kebijakan, apakah itu melalui Musdes, mengenai data yang harus panjenengan sikapi, terkait dengan masalah personel yang sudah dengan data identifikasi dari proses masukan-masukan dari tokoh masyarakat, dari RT RW yang jelas-jelas tahu persis kondisionalnya, ataupun melalui SPTJM. Apa sulitnya sih Pak Lurah, Bu Lurah? Apa sulitnya? Rekomendasikan aja itu kalau memang itu terpaksa dan itu sangat-sangat membutuhkan, tangani keberadaan masalah secara cepat dan tepat. Kira-kira nih Pak Kepala Dinas, kondisi-kondisi seperti ini bagaimana langkah di tingkat desa? Apakah memang saatnya karena posisi tidak ada datanya nggak bisa, atau melalui mekanisme, ataupun tadi cukup SPTJM kita antisipasi, kita lakukan secara penanganan dini dan nanti berproses mekanismenya seperti apa? Mari barangkali kami butuh pencerahan Bapak untuk sebuah desa Bapak. Jadi terima kasih. Ini sudah kami lakukan beberapa waktu kemarin. Kita ada keliling ke kecamatan-kecamatan terkait untuk Desverval di DKS itu. Ini terkandung maksud adalah supaya pada saat verval di DKS itu memang kita masih di Jawa Tengah ya tidak terlalu rendah tapi juga tidak terlalu tinggi. Kita masih sekitar 70 berapa tadi 78% yaitu 78,46 itu. Artinya apa ini dengan verval ini contoh soal tadi kita ada program kepesertaan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sejumlah 1.785. Namun sampai saat ini baru data yang masuk itu cuma 1.224. Berarti kan masih jauh yang kurang. Artinya dengan kondisi seperti ini kuotanya kan belum tercukupi 1.700 masih kurang 500-an lebih gitu. Betapa bahasa Jawanya itu kan iman-iman. Betapa sayang sekali APBD Kabupaten sudah menganggarkan alokasi dana, tapi ternyata belum bisa terserap semuanya. Oleh karena itu kami mohon nyuwun tolong sangat pada Pak Kepala Desa, Pak Kepala Kelurahan dan juga terkhusus rekan-rekan operator 6NG di desa kelurahan untuk melakukan verval. Terus yang namanya pengusulan ini kan bisa tiap bulan dilaksanakan. Sampai tanggal sekitar 25 atau sebelum 25 monggo diusulkan itu untuk penindaklayaan atau juga pengusulan data yang baru dan sebagainya yang di DKS tapi belum mendapatkan bantuan itu. Dan sudah kita laksanakan tiap bulan juga untuk pengusulan ke Kementerian Sosial itu tiap bulan Bu PJ yang tanda tangan tiap bulan itu. Termasuk terkait masalah data, kemudian penindaklayaan juga kita laksanakan. Nah ini malah saya dengar ada salah satu desa di wilayah Kecamatan Limpung, mungkin ke Desa Wonokerso itu Pak Kepala Desanya malah dengan tegas dan berani untuk bantuan PKH hanya 14 orang. Informasinya gitu, sedikit sekali. Padahal mungkin sebelum itu banyak yang terima, tapi karena memang lain desa lain mau desa mau coro lain ladang lain ilalang lain ladang lain belalang lain lubuk lain ikannya lain ikannya. Masing-masing desa mempunyai kondisi situasi yang berbeda. Kita tidak bisa menyamakan memang. Tapi paling tidak monggo Pak Kepala Desa, Pak Kepala Kelurahan dan juga teman-teman operator 6NG, apabila ada warga panjenengan yang ternyata tidak layak untuk mendapatkan bantuan, artinya monggo diusulkan. Kalau misalkan tidak bisa melalui musyawarah desa kelurahan, bisa melalui SPTJM itu. SPTJM, wah ternyata itu sudah tidak layak karena mungkin alih segmen sudah mendapatkan pekerjaan. Atau juga mungkin ada yang meninggal misalnya saja. Jangan sampai orang meninggal ternyata masih tetap mendapatkan bantuan itu. Lucu, orangnya udah meninggal padahal Pak. Orangnya udah meninggal misalkan, orangnya sudah meninggal ternyata. Terus dan mohon maaf, ternyata saya baru tahu kemarin-kemarin ada pemeriksaan dari BPK. Itu ada ASN yang mendapatkan bantuan program Keluarga Harapan. Itu
kami kan mohon maaf ya, bukan kami selak Indo dan tidak yang namanya di tingkat kabupaten ini kan secara apa ya di lapangan kan orang ngerti apa ya secara detail kan. Yang lebih mengerti detail kan mohon maaf teman-temannya ada di desa kelurahan kan. Oh itu sudah pindah, oh itu sudah meninggal, oh yang sudah apa jadi P3K misalnya, oh jadi ASN misalnya, oh sudah diterima di pekerjaan yang lainnya misalnya saja. Artinya sudah tidak layak lah. Sedangkan daftar antrian itu kan banyak itu. Nah ini kita harusnya kan kasihan sama yang belum apa ini mendapatkan bantuan itu. Terus ini kalau ada kendala Pak, saya sudah koordinasi ke Pak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pada saat penyusunan apa BPDes di desa mungkin sampaikan melalui Pak Camat. Mohon untuk teman-teman operator ini apakah bisa dialokasikan untuk insentif itu. Ya mudah-mudahan bisa sedikit untuk memberikan apa spot spotting itu karena apa ya saya meyakini pekerjaan teman-teman yang ada di desa kelurahan itu ya banyak sekali. Tidak hanya masalah apa ini penanganan mungkin sosial tidak penanganan yang lain apalagi ini mendekati pilkada tentunya tingkat apa ya kesibukan teman-teman desa kelurahan kan semakin bertambah itu kan juga masalah-masalah yang lainnya yang ada di desa dan kelurahan sangat banyak sekali itu terus harapannya itu lah memang kami juga butuh masukan saran ya saya terima kasih sekali. Sekarang alhamdulillah di Desa Kelurahan se-Kabupaten Batang sudah berdiri Puskessos. Puskessos. Pusat Kesejahteraan Sosial. Puskessos. Ini lembaga ini kami juga tadi apa ya ada sedikit informasi ternyata kami juga butuh masukan. Harapan kami dengan adanya Puskessos itu masyarakat itu tidak usah ataupun perangkat desa tidak usah apa istilahnya membuat surat diri-diri ke dinas sosial misalkan. Yang apa ya membutuhkan waktu, tenaga, kemudian biaya dan sebagainya. Cukup di Puskessos Pak, Puskessos kok layanannya masih terbatas mungkin layanan DTKS, layanan PPI, JKN, APBN dan sebagainya. Itu mungkin apa kekurangan kami, saya akui seperti itu. Artinya mungkin ngecek bantuan sosial ini apa kira-kira pengusulan lewat DTKS, tapi yang lainnya memang belum bisa lewat Puskessos itu. Kami juga mengoreksi diri sendiri kepada teman-teman yang ada di dinas sosial. Harapannya nanti suatu saat betul-betul bisa lewat keberadaan Puskessos itu bisa lebih optimal gitu. Untuk masyarakat yang membutuhkan kursi roda, membutuhkan krek, membutuhkan alat bantu dengar, membutuhkan kaki palsu, tangan palsu dan sebagainya. Mungkin apa termasuk juga rumah tidak layak huni dan sebagainya. Itu bisa pengusulannya lewat Puskessos gitu. Harapannya seperti itu. Tapi ya memang masih ada banyak yang perlu kita benahi gitu. Nah ini kami juga ya minta maaf karena kalau mungkin masih banyak kekurangan. Tapi yang jelas nyun tulung istilahnya sekali lagi untuk DT Jateng kita masih termasuk rendah, ditingkatkan lagi verbalnya, verifikasi dan validasi itu supaya lebih pada saatnya apa digunakan dibutuhkan sudah siap. Itu data sudah siap. Misalkan Pak butuh yang misalkan yang wargane panjenengan yang kira-kira membutuhkan apa ya program RTLH misalkan langsung kita sodorkan data itu cepat gitu. Yang istilahnya untuk apa jamban misalkan cepat kan seperti itu. Gitu Pak. Luar biasa sekali. Ini masukan yang cukup bagus sekali. Begitu pentingnya sebuah data. Tentunya dari petugas data di desa memang membutuhkan sebuah terobosan-terobosan. Bagaimana verbal data, bagaimana inputan data, bagaimana keberadaan mengenai kondisi real, evaluasi data yang kemarin untuk menerima manfaat yang akan datang, apakah sudah benar-benar tepat sasaran, tepat mengenai tujuan-tujuan yang diharapkan atau tidak. Ini menjadi sebuah evaluasi kita. Dan tentunya harapan kami sinergi yang akan kita bangun tentunya harus kita maksimalkan agar target pencapaian mengenai bantuan-bantuan sosial apalagi untuk orang-orang kemiskinan ekstrim ini yang tentunya harus kita gugah untuk bisa berproses. Menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, ada 4 komponen terkait dengan masalah kegiatan yang ada di dinas sosial, perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat. Luar biasa.
kita refleksi program-program untuk jaminan yang beberapa tahun lalu dan masih berlaku, jaminan kemiskinan ini Pak. Bukan, jaminan kematian. Jaminan kematian. Tidak dipungkiri bahwa kadang kita tidak tahu kapan sebuah ajal itu ada. Tetapi ini merupakan sebuah upaya pemerintah daerah di dalam rangka memberikan sebuah jaminan perlindungan bagaimana caranya ketika posisi ada kematian, kita dapat memberikan semacam bantuan ataupun mungkin sesuatu hal. Dan tentunya tidak hanya itu, ada beberapa hal yang saat ini lagi in sekali, yaitu bantuan ataupun mungkin perlindungan bagi pekerja yang rentan. Iya. Ini luar biasa sekali. Iya. Semua kondisi-kondisi ini kita tidak tahu semua, termasuk pekerja rentan yang notabene Bapak, saat ini di depan mata kita adalah ada KITB, kawasan industri terbatu Batang, ada Batang Industrial Park, ada industri yang lainnya yang merupakan Batang sudah masuk ke industrialisasi. Banyak permasalahan, 1000 masalah ketenaga kerjaan, di mana di situ tenaga-tenaga rentan harus benar-benar kita upayakan untuk berproses ke sana. Minimal kalau mungkin dia ada sesuatu yang meninggal barangkali. Yeah. Minimal kalau ada sesuatu karena dia itu mungkin ada kecelakaan kerja barangkali. Yeah, betul. Ini juga harus kita upayakan untuk bisa memberikan semacam kontribusi untuk minimal memberikan kepedulian. Inilah tujuan dari pemerintah daerah melalui dinas sosial hadir untuk bisa memberikan semacam kontribusi yang baik. Kira-kira Bapak Kepala Dinas ini, poin-poin ini nih, bagaimana upaya strategi dari pemerintah daerah melalui jaminan-jaminan sosial ini yang akan kita kolaborasikan barangkali melalui dinas-dinas terkait, sehingga ini bisa memberikan semacam kemanfaatan dan minimal ada sebuah jaminan baik pekerja ataupun masyarakat sendiri, kalaupun ada terjadi sesuatu hal ketika dia bekerja, takut ketika ada semacam kecelakaan kerja, dilalah pas kerja terjadi kecelakaan hanya meninggal. Aduh, nah ini strategi apa yang harus terbangun untuk bisa memberikan semacam kontribusi yang baik untuk jaminan sosial ini, Bapak? Monggo. Ya, terima kasih. Untuk jaminan kematian kan memang kita masih tetap ada itu. Iya, amin, amin. Artinya bagi masyarakat yang meninggal dunia, bantuannya 1 juta. Nah, di tahun ini juga sebetulnya untuk pemerintah Kabupaten Batang melalui dinas sosial ini memberikan perlindungan sosial maupun juga jaminan sosial itu kepada masyarakat pekerja rentan, yaitu perlindungan kematian, jaminan kematian, kemudian jaminan kecelakaan kerja. Itu dibiayai oleh Pemda Kabupaten Batang. Ini sebetulnya sih bukan pengganti santunan kematian, tidak, tapi karena memang sudah sama-sama berjalan. Santunan santunan kematian juga masih ada. Kemudian ditambah lagi adalah jaminan kematian maupun jaminan kecelakaan kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Artinya bukan berarti, kalau kadang kan ada masyarakat, kalau diasuransikan pokoknya kok kan bagi orang-orang, mohon maaf ya, mungkin tidak di Batam, mungkin di luar benar. Kadang kan ada semacam pamali ataupun anggapan bahwasanya tabu nyomo kok digadekke, ya kan? Misalnya jiwa kok digadekan dan sebagainya. Tapi sekarang pemikiran itu saya kira sudah berangsur-angsur tidak ada. Tapi yang jelas program pemerintah dengan adanya membantu pekerja rentan untuk menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, ini membantu masyarakat istilahnya miskin, mohon maaf, pada saat ini terjadi kecelakaan kerja maupun juga kematian. Dan bantuannya itu banyak sekali, bukan masalah banyak dan kecilnya tapi kalau lewat APBD Kabupaten itu hanya, mohon maaf, 1 juta. Betul. Kalau lewat BPJS Ketenagakerjaan lebih dari itu mungkin 42 juta. Kalau yang mati. Kalau mungkin kecelakaan kerja mungkin tergantung dari kecelakaannya itu ya. Itu terus mohon maaf ya, betul-betul mari kita tangkap istilahnya program dari pemerintah daerah Kabupaten Batang ini, dengan kami minta bantuan kepada teman-teman operator desa kelurahan supaya uang yang ada ini bisa terserap semua. Kalau ya memang kadang
kita cari keseimbangan itu susah ya. Iya. Danane ada, tapi sing dibantu sedikit itu jadi masalah juga iman-iman. Tapi ada juga danane ada ternyata tidak mencukupi yang dibantu lainnya juga masalah juga itu kan. Itu. Nah, cari apa ngepas gitu memang agak susah cuma kalau dari kuota 1.785 kemudian cuma 1.224 itu kan berarti kurangnya masih banyak. Betul. Lah ini mohon maaf nyun tulung Niko, Pak Operator Desa Kelurahan, Pak Lurah untuk apa ya virtual di Jateng itu kan nanti kelihatan ini yang memang kita cover ini ya yang P1 dan P2. Yang P1 dan P2 sementara ini masih 1.224. Iya. Kurang dari 1.785 kurang banyak itu. Dan ini nyuwun tulung teman-teman di desa kelurahan untuk segera melakukan virtual lagi. Kemarin persyaratan sudah pada masuk, entah ini sudah ditutup atau belum karena sudah mendekati akhir tahun anggaran ya kan nanti SPM saja kan sudah minggu ketiga apa itu November lalu sudah dibuat atau apa itu. Gitu Pak Ari. Oke, terima kasih luar biasa sekali. Disampaikan Pak Kepala Dinas kira-kira closingnya Bapak untuk saat ini. Closingnya, mari kita bekerja bersama untuk membantu masyarakat Kabupaten Batang yang memerlukan bantuan sosial. Oke, terima kasih Pak Kepala Dinas. Kita bekerja bersama untuk bisa membantu orang-orang yang kita perlukan untuk keberadaan masalah-masalah sosial. Dan tentunya diawali dari teman-teman yang ada di desa, sobat desa, operator yang ada di DTKS di tingkat desa, verbalnya, bagaimana validasi data panjenengan, bagaimana memadukan sebuah keberadaan data yang tepat sasaran. Iya, betul. Tentunya ini menjadi sebuah permasalahan yang mau tidak mau menjadi sebuah isu strategis yang harus kita tangkap oleh Bapak Kepala Desa dan Ibu Kepala Desa. Agar di kemudian hari keberadaan bantuan-bantuan sosial, PKH, keberadaan mengenai alokasi, keberadaan bantuan-bantuan RTLH, ataupun mungkin bantuan-bantuan yang ada di dinas-dinas terkait yang tentunya akan bisa terakomodir melalui data yang sudah panjenengan verbal. Dan harapan kami ke depan sebuah kerjasama yang akan kita wujudkan tentunya menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat kita inginkan karena pelayanan kita terkait dengan masalah sosial ini sebegitu kompleksnya. Tetapi kalau kita tidak bisa mengawali dari sebuah kerjasama ini akan sulit. Dan tentunya bersama dinas terkait yang mempunyai kegiatan-kegiatan terkait dengan masalah penanggulangan kemiskinan ekstrim dan masalah sosial. Mari kita sinergitas, satu data, satu Indonesia yang tentunya untuk bisa meminimalisir kemiskinan ekstrim yang selama ini menjadi sebuah isu strategis yang harus kita minimalisirkan. Harus kita tentunya sedikit akan bisa kita tangani lebih baik lagi. Bukan berarti kita belum baik, tapi sudah baik, tapi kita untuk bisa meningkatkan, untuk bisa lebih baik lagi untuk penanganannya. Dan harapan kita tentunya bahwa membangun tanpa data ataupun membangun dengan data itu sulit, tetapi jauh lebih sulit membangun tanpa data. Iya betul, susah itu. Tentunya lewat data ini kita harus bisa memberikan sebuah kontribusi yang baik sehingga keberadaan data-data untuk penanggulangan kemiskinan akan bisa kita maksimalkan dengan baik. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu Kepala Desa, Sobat Desa, kami penggerak swadaya masyarakat di 19 Kabupaten Batang beserta Bapak Kepala Dinas Sosial mengucapkan terima kasih dan harapan kami mudah-mudahan ini menjadi sebuah refleksi kita bersama untuk bisa memberikan sebuah pelayanan yang lebih baik menuju pelayanan yang prima di tingkat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.